Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan dimanapun rekan-rekan berada. Perkenalkan, nama saya Handoko, saya Section Head Operation dari PT Mulia Bintang Kejora. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih karena kinerja rekan-rekan yang telah terjaga dengan baik sampai saat ini, dan besar harapan kami kinerja ini terus dapat terjaga dan bahkan dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Dan karena itu, saya ingin kembali mengingatkan kepada rekan-rekan untuk dapat terus bertugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang kita miliki. Karena kendala jarak yang jauh dan kondisi COVID-19 yang saat ini terjadi, saya masih belum dapat bertemu dengan rekan-rekan. Dan karena itu, saya buat video online training ini. Harapannya agar melalui video ini rekan-rekan dapat diingatkan dan dapat kembali bertugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang kita miliki. Oke rekan-rekan, kita langsung mulai saja online training kita kali ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa materi, diantaranya yang pertama standar penampilan, yang kedua standar pelayanan, dan yang ketiga standar mengemudi. Yuk kita langsung mulai saja. Yang pertama, standar penampilan. Ketika rekan-rekan bertugas, rekan-rekan wajib menjalankan standar penampilan sebagai berikut. Rambut harus rapi dan sopan. Ketika bertugas, menggunakan seragam, menggunakan ID card, menggunakan celana panjang warna hitam, dan menggunakan sepatu. Ini adalah standar penampilan ketika rekan-rekan bertugas. Selanjutnya standar pelayanan. Standar pelayanan yang pertama, mengucapkan dan menjawab salam. Ucapkan salam bila bertemu dengan atasan atau pimpinan, PIC customer, dan sesama pengemudi atau rekan kerja. Jawablah salam apabila kita diberi salam. Dan yang penting, pengucapan dan jawaban salam dilakukan dengan ikhlas, dengan raut muka yang ceria. Standar pelayanan yang kedua, mengucapkan bahasa yang baik dan sopan ketika berkomunikasi. Berbicaralah dengan lembut, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menyakiti perasaan orang lain. Standar pelayanan yang ketiga, mematuhi semua peraturan. Ketika rekan-rekan bertugas, rekan-rekan wajib mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Juga rekan-rekan wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat di jalan raya, yaitu peraturan lalu lintas. Ini adalah standar pelayanan. Selanjutnya, standar mengemudi. Data kepolisian mencatat setiap jam rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan jalan di Indonesia. Faktor penyebab terbesar kecelakaan adalah manusia, yaitu di angka 61%. 9% karena faktor kendaraan dan 30% karena faktor sarana dan prasarana. Karena faktor manusia merupakan faktor terbesar penyebab kecelakaan, maka kita bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Paling tidak kita meminimalisir agar tidak terjadi kecelakaan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan metode yang kita sebut dengan defensive driving. Apa itu defensive driving? Defensive driving adalah metode mengemudi di mana pengemudi dapat mengantisipasi potensi bahaya
sehingga dia tidak menjadi penyebab, tidak menjadi pemicu, dan tidak terlibat dalam kecelakaan. Dengan metode defensif ini diharapkan kecelakaan dapat dihilangkan, sehingga kita dapat mencapai apa yang kita sebut dengan zero accident. Bagaimana caranya kita melakukan defensive driving? Defensive driving kita lakukan dengan melakukan persiapan, baik persiapan kendaraan maupun persiapan diri kita sebagai pengemudi. Yang pertama, persiapan kendaraan. Persiapan unit kendaraan kita dapat kita lakukan dengan metode yang kita sebut dengan metode balok. B-A-L-O-K. B singkatan dari ban. Periksa tekanan angin, periksa kondisi ban. Pastikan kondisi ban dalam keadaan layak dan masih bagus. A. Air. Periksa ketinggian air radiator dan air wiper. Pastikan ketinggiannya sesuai. L. Listrik. Pastikan lampu-lampu kendaraan Anda maupun instrumen kendaraan Anda menyala dan berfungsi dengan baik. Cek kondisi aki, pastikan kondisinya masih bagus. O. Oli. Cek kondisi oli, pastikan oli masih dalam kondisi layak pakai dan ketinggiannya sesuai dengan standar yang ada. K. Kelengkapan surat-surat maupun kelengkapan unit kendaraan Anda. Jadi pastikan rekan-rekan sebelum mengemudi mengecek kelengkapan surat-surat dan kelengkapan kendaraan, pastikan tidak ada yang tertinggal. Persiapan pengemudi. Tidak mengemudi dalam keadaan lelah dan mengantuk. Tidak mengemudi dalam keadaan mabuk. Tidak mengemudi dalam pengaruh obat-obatan, baik obat-obatan yang biasa kita minum maupun obat-obatan psikotropika. Tidak menggunakan handphone ketika mengendarai. Ini dapat mengganggu fokus rekan-rekan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya kita akan belajar mengenal peraturan lalu lintas. Paling tidak rekan-rekan wajib mengetahui tentang rambu dan marka jalan. Apa itu rambu dan marka jalan? Rambu dan marka jalan adalah tanda atau alat yang digunakan untuk mengarahkan atau mengatur pemakai jalan. Sebagai pengguna jalan, rekan-rekan wajib mengetahui apa itu rambu, apa itu marka jalan. Keahlian mengemudi. Ketika rekan-rekan mengemudi, pastikan menggunakan sabuk keselamatan atau seatbelt. Yang kedua, jaga jarak iring yang aman. Pastikan jarak Anda dengan kendaraan yang di depan aman, sehingga menghindarkan kita dari tabrak belakang. Waspada situasi dan kondisi di jalan, terutama keramaian, sekolah, dan area-area yang berbahaya. Waspada blind spot atau yang biasa kita sebut dengan titik buta. Blind spot adalah area di sekitar kendaraan kita yang tidak dapat kita lihat dari kaca spion. Jadi ketika rekan-rekan mengendarai kendaraan,
pastikan keadaan sekitar kendaraan kita dalam keadaan yang aman. Ini pengetahuan umum tentang prioritas utama kendaraan di jalan raya. Prioritas utama diberikan kepada pemadam kebakaran. Yang kedua, kepada ambulans yang membawa orang sakit. Yang ketiga, mobil penolong kecelakaan. Yang keempat, mobil kepresidenan atau pejabat negara. Yang kelima, mobil kedutaan atau pejabat asing. Yang keenam, mobil jenazah. Dan yang ketujuh, iring-iringan pawai yang dikawal oleh kepolisian. Ini adalah prioritas di jalan raya. Dan terakhir, tips keselamatan transportasi. Ketika rekan-rekan akan menjalankan perjalanan atau tugas, pastikan rencanakan perjalanan dengan sebaik-baiknya dan cek kelengkapan dokumen. Lakukan pre-trip inspection atau pengecekan sebelum melakukan perjalanan. Kenali dimensi dan beban muatan kendaraan rekan-rekan. Sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan yang ada. Tidak menaikkan penumpang lain. Tidak menambahkan aksesoris apapun pada kendaraan Anda. Ingat keselamatan. Ingat keluarga di rumah. Ada keluarga kita semuanya yang menunggu kita pulang ke rumah dengan selamat. MBK, melayani, berkarya, komitmen. Ini adalah online training kita kali ini. Mudah-mudahan dapat mengingatkan rekan-rekan untuk tetap menjalankan standar operasional prosedur yang ada dan tetap mengutamakan keselamatan. Terima kasih.